Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sehat, amin. Oke, saya selalu membaca komentar bapak-bapak, ibu-ibu ya. Silakan berkomentar sesuka hati bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana di sini ada Babeh Allah ya, yang mana berdoa lagi di depan intinya dekat Nabi Muhammad, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berdoa tentang nasab ya Allah ya. Coba nanti komen bapak-bapak ibu pendapatnya gimana ya. Sebelumnya nanti ada Habib Lutfi ya, menerangkan tentang kisruh nasab. Dan ada Kiai Pribumi ya, yang mana menemukan kitab kuno yang membahas tentang nasab para habaib. Mohon disimak sampai akhir. Jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga channel ini bermanfaat dan berkah, amin. Oke, kita ke videonya ya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah. Lho niku wis Habib dipecah belah antara Habib sing sunah karo Syiah, mengko sing sunah dibenturake karo NU, NU ne ben benci karo Syiah, ben benci karo Habaib, Habaib diobok-obok ben benci karo NU ne. Nikilah hadza zaman. Hadza zaman. Hati-hati kula ngomong. Jangan mudah terpengaruh oleh hoak-hoak. Ujungnya napa? Kalau NU sudah bisa digoyahkan, NU bisa dihancurkan, itulah kerapuan NKRI. Karena kekuatan sekarang di samping pemerintah tinggal 3. Al ulama, TNI, Pol. Loh, dikira apa? Polri, TNI, bagian putra putri ulama. Jangan dipisah-pisahkan. Itu lahir dari para tokoh agama, khususnya al ulama al Islam al muslimun. Wajar wonten oknumipun, tapi jangan dijadikan alat untuk mengurangi kepercayaan kita kepada Polri, kepercayaan kita kepada TNI, sehingga kewibawaan merosot. Kalau sudah merosot, hukum tidak bisa diatur, sing ono sak uteke dhewe sak karepe dhewe. Itulah yang paling membahayakan, akibatnya ketahanan nasional gaya. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Teniku. Bahwa ya Rasulullah, di hadapan makammu ya Rasulullah, saya bersumpah demi Allah, saya meyakini bahwasanya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir adalah zurriyahmu ya Rasulullah. Dan ada orang-orang di Indonesia ya Allah yang membatalkan membatalkan nasab Sadah Ba'alawi. Salah satunya yang saya sebutkan di sini namanya Roma Irama, dan juga pengikutnya dan pecintanya dan orang-orang yang ikut-ikut dalam membatalkan nasab ini. Di hadapan makammu yang mulia ya Rasulullah, di atas tanah haram yang mulia, aku bersumpah demi Allah, kalau memang Ba'alawi zurriyah Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bukan keturunanmu ya Rasulullah, maka aku dan keluargaku akan hancur binasa, hina dunia akhirat. Namun apabila Sadah Ba'alawi adalah zurriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Roma Irama, Imad, dan semua yang membatalkan nasab Ba'alawi akan celaka, hina dunia wal akhirah. Nah, di sini Pak Edi harus tahu. 24 menjadi milik seseorang, ya kan? Indonesia merdeka menjadi milik seseorang, ya kan? Berarti ini buku ini dicetak sebelum Indonesia merdeka, ya. Apa yang penting di sini? Nah, di sini Pak Edi harus tahu. Di sini ada penjelasan, ya. Di halaman 24 dikatakan al-Arab al-Aribah, ya. Al-Arab al-Aribah. Jadi orang Arab yang disapa dengan Arab Aribah. Siapa itu? Haula hum al-Qahtaniyun, dalam kurung au al-Yamaniyun. Jadi di sini disebutkan
haula hum al-Qahtaniyun au al-Yamaniyun. Jadi yang dimaksud orang-orang Qahtan, keturunan Qahtan, itu nama lainnya orang-orang Yaman. Nah, siapa itu orang-orang Yaman? Siapa itu yang disapa dengan sebutan al-Qahtaniyun? Itu keturunan Qahtan. Siapa itu Qahtan? Yoktan. Keturunan Yoktan. Kalau bahasa Arabnya Qahtan, bahasa Ibraninya Yoktan. Keturunan dari Eber, tapi bukan keturunan dari Pelek. Dan itu bukan ada kaitan dengan Ibrahim. Tidak ada kaitan dengan Ismail. Nah, ada lagi yang disebut Al-Arab Al-Musta'ribah. Ini orang Arab yang diarabkan. Bukan asli Arab. Tapi kalau Arab Aribah, Al-Arab Al-Aribah, itu orang Arab asli. Ya, keturunan Qahtan disebut Al-Yamaniyun, orang-orang Arab Yaman. Ini ada kaitannya nggak dengan Ubaidillah ya? Ada ini. Ada ini. Ini pembahasan. Coba lihat di sini. Ya, disebutkan ini. Ada yang disebut Al-Arab Al-Musta'ribah, ya kan? Disebutkan ada penjelasan di sini Pak Edi. Fahum nasl Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam wa yuqala lahum al-Adnaniyun wa hum qabail katsira. Ya, ma'rifah faminhum Tamim wa Ghatfan wa Kinanah wa minha Quraisy. Wa minhum Bani Hashim, dan dari Bani Hashim ini nanti muncul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru muncul. Jadi kalau begitu, ya, ada suku-suku penting Bani Tamim. Kemarin sudah bahas ya. Bani Tamim itu keturunan Ismail. Kemudian Bani Kinanah, keturunan Ismail. Dari Kinanah ini muncul suku Quraisy. Dari Quraisy ini muncul Bani Hashim. Dan mereka ini tidak ada kaitan dengan orang-orang Arab Al-Yamaniyun. Bedanya di mana itu, Ali? Maksudnya itu dari keturunan Nabi, kemudian ini dari yang Yaman itu. Kalau yang di sini Al-Arab Al-Musta'ribah itu keturunan Nabi Ismail, keturunan Ibrahim. Tapi kalau orang-orang Arab Aribah bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail, mereka disapa dengan sebutan Al-Qahtaniyun atau Al-Yamaniyun. Siapakah mereka? Di sini disebutkan beberapa contoh suku-sukunya. Ada suku yang disebut suku Kendah. Ada suku Toi. Kalau bahasa bahasa Aram, bahasa Suryani, Tayye, suku Tayye, Toy, dan disebutkan apa? Suku Hadramaut, Bani Hadramaut. Jadi Hadramaut itu bukan keturunan dari Ibrahim ya? Bukan keturunan Ismail. Masuk Yaman itu tadi. Iya, Al-Yamaniyun. Yaman itu pertama nama orang, tapi akhirnya dipakai nama lain atau nama sebutan keturunan Al-Qahtaniyun disebut Al-Yamaniyun. Di antara mereka itu warahmatullahi wabarakatuh. Begini saudaraku, tentang ajakan Rabithah Alawiyah untuk diskusi di kantor Rabithah Alawiyah ini, yang Anda katakan itu relevan sekali sebagaimana Anda menampilkan perkataan Habib Hanif. Itu sangat keliru saudaraku. Ini sangat tidak relevan begitu. Selama 2 tahun tidak digubris, baru sekarang malah menggubrisnya, bukan memberikan sebuah antitesis, bukan memberikan sebuah data yang konkret, tapi malah diundang ke Rabithah Alawiyah. Begitu. Bagaimana kalau hadir ke sana, siapa yang tanggung jawab untuk tidak menghilangkan bukti-bukti otentik, dokumen-dokumen yang dibawa oleh Kiai Haji Imaduddin, sebuah bukti kebenaran yang valid? Siapa yang menjamin di sana tidak akan dihilangkan, saudaraku? Begitu. Itu tidak relevan sama sekali, saudaraku.
Karena penitiannya dari sana, moderatornya dari sana, TV-nya dari sana, semuanya tertutup, yang masuk diatur oleh RA, begitu. Karena ini Kiimat ini ingin menegakkan sebuah kebenaran. Maka kalau Robitoh keberatan, maka harus menolaknya di tempat yang netral. Begitu kalau keberatan. Karena nasab mereka telah mereka publikasikan di publik. Oleh sebab itu nasab mereka sudah menjadi ranah publik, sehingga butuh tempat yang netral, seperti kampus, seperti di Kementerian Agama atau di MUI. Begitu saudaraku. Agar supaya apa? Agar supaya kebenaran itu dapat leluasa disampaikan. Karena nasab itu yasbutu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatil thabitat. Harus ada alamat-alamat yang jelas, juga bayinat yang tetap, yang konkret. Begitu. Dokumen-dokumen yang dibawa oleh Kiimat mungkinkah bisa terselamatkan kalau datang ke sana? Ingat saudaraku, hakun bi ghairi nizam saufa yaghlibuhu batilun binizam. Oleh sebab itu kami telah menelpon langsung kepada beliau Kiai Haji Imaduddin untuk tidak menghadiri undangan Robitoh Alawiyah di kantornya, karena itu hanyalah bunuh diri namanya. Benar pun apabila tidak sesuai dengan strategi, maka akan dikalahkan oleh kebatilan. Begitu saudaraku. Oleh sebab itu kami mengajukan agar supaya diadakan diskusi di tempat yang netral, difasilitasi oleh pemerintah. Begitu. Baik di kampus atau di Kementerian Agama atau di MUI, diadakan diskusi yang terbuka, bukan tertutup. Tertutup tapi terbuka, yang ditangani oleh pemerintah. Begitu, secara live, secara langsung, bisa mendatangkan para nakib. Juga dari Kiimat akan mendatangkan juga para nakib sebagai saksi, karena bukti ini tidak hanya melulu kepada kitab, akan merujuk kepada kitab nasab, keotentikan sebuah sejarah, bukti secara ilmu modern, dan juga ada filolog, sehingga bukti data-data yang dibawa betulkah itu, maka harus dites. Begitu, sehingga keotentikan sebuah bukti itu betul-betul ada, tidak mengada-ngada. Begitu saudaraku. Oleh sebab itu konyol sekali kalau beliau hadir. Begitu. Maka yang lebih masuk akal dan relevan adalah di tempat yang difasilitasi oleh pemerintah, di tempat yang netral, agar dokumen-dokumen yang dibawa Kiimat dapat diselamatkan. Begitu saudaraku. Terima kasih. Sudah kita Oke teman-teman, bapak-bapak ibu-ibu, tadi dia video dari Habib Lutfi bin Yahya sudah mewanti-wanti ya, yang mana bakal terjadi kisruh nasab ya, yang mana para habaib dibentur-benturkan, yang itu yang membuat perpecahan umat ini ya teman-teman. Dan itu udah diwanti-wanti sebelumnya, sebelum kejadian viral ini ya teman-teman, bapak-bapak ibu-ibu. Jadi intinya tadi juga ada Kiai Pribumi ya, yang mana yang mana tadi Pribumi itu yang menemukan sebuah kitab zaman dulu ya, yang mana beliau menyebutkan tentang orang Yaman ya teman-teman. Tadi bapak-bapak ibu juga bisa menyimaknya ya. Nah jadi katanya ya tadi bapak-bapak ibu lihat aja videonya, tadi disimak kan. Jadi katanya bukan ini ya, cuma ya kembali lagi
mau itu Habib atau Kiai, jika itu baik ya bapak-bapak ibu tolong dituruti ya, ambil ilmunya, ambil pelajarannya. Jika kalau buruk ya udah jangan ikuti, jangan diambil ilmu atau ini ya, kecuali kalau baik ya ambil ya teman-teman, baik itu dari habaib ataupun kiai. Dan juga tadi ada Babe Aldo yang berdoa di Makkah ya, di Mekah, Masya Allah ya, semoga kita bisa ke Mekah ya bapak-bapak ibu, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, semoga bapak-bapak ibu sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai berjumpa di video selanjutnya.